Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Halo, saya Catherine Wong, kelas 12 IPS 1, absen nomor 5, siswi SMA Negeri 1 Prawumuli. Nah, kali ini saya akan membahas materi runtuhnya USR dan Fakta Warsawa. Semoga bermanfaat. Tak lupa dengan guru pembimbing saya, perkenalkan ini adalah Ibu Dian Handayani SPD MPD. Beliau adalah guru sejarah di sekolah kami. Oke, sebelum kita bahas materi yang pertama, aku pengen nanya dulu nih sama kalian semua. Kalian udah pada tahu belum sih kepanjangan dari USR itu apa? Kita semua pasti udah pernah belajar materi ini di sejarah. Bener banget, USR kepanjangan dari United of Soviet Socialist Republics, atau sering banget kita dengar dengan negara Uni Soviet. Nah, gimana teman-teman? Kalian pasti nggak asing kan sama negara satu ini? Oke, siapa di sini yang baru tahu kalau Uni Soviet adalah negara adikuasa yang memiliki wilayah terluas di dunia? Seperti yang kita ketahui, kita mempunyai dua negara adikuasa pada masa Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Ya, bener banget, salah satunya adalah negara Uni Soviet loh. Nah, USR juga merupakan negara komunis terbesar di dunia loh pada masa itu. USR atau Uni Soviet juga suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet. Meskipun begitu, sistem pemerintahannya sangat terpusat loh teman-teman. Dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Keren banget ya. Nah, kapan sih berdirinya Uni Soviet? Uni Soviet berdiri tepat setelah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada 25 Oktober 1917. Pada saat itu, Uni Soviet di bawah pimpinan Vladimir Lenin yang mengukuhkan diri sebagai negara komunis. Inilah menjadi awal negara Uni Soviet menjadi negara yang berideologi komunisme atau bersifat tertutup. Tapi, Uni Soviet secara resmi berdiri dan diakui pada 30 Desember 1922 sebagai penerus Kekaisaran Tsar Nicholas II. Dilansir Britannica, setelah Revolusi 1917, 4 republik sosialis didirikan di wilayah bekas Kekaisaran. Nah teman-teman, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya Uni Soviet. Yang pertama, udah pasti banget lah, Revolusi Oktober 1917. Kira-kira apa ya yang terjadi di revolusi ini? Ternyata revolusi ini menyebabkan Tsar Nicholas II menjadi tawanan sehingga harus turun tahta. Wah, kasihan banget ya. Oke, pada bulan Februari sampai bulan Oktober, Rusia dipimpin oleh kaum liberal loh. Selain itu juga ada konflik antara tentara putih dan tentara merah, di mana tentara putih adalah kaum sosialis dan tentara merah adalah kaum komunis. Lantas, konflik ini dimenangkan oleh siapa ya? Konflik ini dimenangkan oleh tentara merah atau kaum komunis, sehingga kekuasaan jatuh pada Vladimir Lenin. Selanjutnya, Vladimir Lenin bersama Leon Trotsky dan Joseph Stalin membentuk triade untuk menjadi pemimpin baru bagi kerajaan Rusia. Uni Soviet resmi dideklarasikan pada 25 Oktober 1917, namun baru diresmikan pada 30 Desember 1922. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pasca revolusi, Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Yang kedua, Vladimir Lenin membentuk Komintern atau Komunis Internasional yang bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh dunia. Oke, ngomongin soal Lenin, aku bakalan bahas tokoh-tokoh komunis di Uni Soviet. Ya, salah satunya Vladimir Lenin. Kira-kira beliau ngapain aja ya selama menjabat? Oke, jadi Vladimir Lenin menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet dari 30 Desember 1922 sampai 21 Januari 1924. Iya bener banget, dia cuma menjabat selama 2 tahun. Nah, beliau ini pendorong gerakan revolusioner dengan membentuk gerakan Bolshevik yang berhasil menggulingkan kekaisaran Rusia dan mengambil alih pemerintahannya.
Lalu Lenin naik menjadi pemimpin dan mendirikan negara Republik Sosialis Uni Soviet atau USSR pada 1922. Selanjutnya ada bestinya Lenin nih. Siapa lagi kalau bukan Joseph Stalin. Masa jabatannya 6 Mei 1941 sampai 5 Maret 1953. Nah, beliau merupakan tokoh kontroversial dalam sejarah pemerintahan Uni Soviet. Bersama Lenin, Stalin turut ikut melakukan kudeta untuk meruntuhkan pemerintahan Kekaisaran Rusia, yaitu Tsar Nicholas II. Nah, Stalin naik menjadi pemimpin setelah Lenin wafat dan ia membuat ideologi politiknya sendiri bernama Stalinisme. Iya bener banget, ada nama Stalinnya. Nah, selain itu, Stalin berhasil menguasai ekonomi terbesar dunia loh. Gila, Uni Soviet berhasil menguasai 9,5 perekonomian di dunia. Hebat banget gak sih Joseph Stalin? Gak ketinggalan nih sama tokoh yang satu ini, Leon Trotsky. Ia menjabat dari 10 Oktober 1917 sampai 23 Oktober 1926. Beliau ini adalah seorang revolusioner Marxis Rusia dan seorang politikus Soviet. Nah, Leon bergabung dengan Bolshevik segera setelah Revolusi Oktober pada 1917 dan dalam waktu yang singkat menjadi pemimpin partai tersebut. Tapi sayangnya, Leon memimpin perjuangan sayap kiri yang gagal melawan peraturan dan pengangkatan Stalin. Lalu Leon ini diusir dari Uni Soviet dan dihilangkan kekuasaannya. Wah, kasihan banget ya. Nah, Stalin juga memerintahkan untuk membunuh Leon. Leon berhasil dibunuh oleh agen Stalin yang bernama Ramon Mercader di Meksiko. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi pertahanan yang dibentuk oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur. Nah, Pakta Warsawa dibentuk pada 14 Mei 1955 ketika Uni Soviet dan negara-negara anti-komunis sekutu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dingin. Yes, benar banget. Jadi Pakta Warsawa ini dibentuk pada masa Perang Dingin. Nah, Pakta Warsawa ini secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama. Adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur, yang bertujuan juga mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Oke, jadi aku bakal ngejelasin sedikit tentang NATO. Jadi NATO itu singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, adalah sebuah aliansi politik dan militer internasional bidang keamanan yang terdiri dari negara-negara dari Amerika Utara dan Eropa. Nah, NATO ini awalnya bertujuan untuk menekan pengaruh ideologi komunis dari Uni Soviet dan aliansinya yaitu Pakta Warsawa pada era Perang Dingin. Loh, kok bisa sih ada hubungannya antara Pakta Warsawa dan NATO? Oke, sebelum itu aku bakal ngejelasin dulu latar belakang pembentukan Pakta Warsawa. Jadi, Pakta Warsawa dirancang oleh Perdana Menteri Uni Soviet, yaitu Nikita Khrushchev. Ya, bener banget, pada masa pemerintahannya Nikita, ia membuat aliansi Pakta Warsawa pada tahun 1955. Lah, kok ada hubungannya sama NATO? Nah, ternyata selain itu, pembentukan Pakta Warsawa dilatar belakangi oleh keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah, pembentukan Pakta Warsawa dipandang sebagai hal yang dilakukan untuk menyaingi eksistensi dan keunggulan NATO di era Perang Dingin. Bener banget, jadi mereka lagi Perang Dingin, mereka sama-sama bersaing untuk mempertahankan kekuatan militer mereka masing-masing di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dan itu dikarenakan mereka menjadi dua negara adik kuasa pada masa Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, selain itu, Pakta Warsawa terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO. Pimpinan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris 1954. Nah, teman-teman, ini ada beberapa hal lagi yang harus kamu ketahui tentang Pakta Warsawa.
Jadi yang pertama, Pakta Warsawa dibentuk di Polandia pada 14 Mei 1994. Tujuan dibentuknya Pakta Warsawa itu untuk mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO, North Atlantic Treaty Organization, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur, dan saling membantu apabila salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah keamanan atau pertahanan. Oke teman-teman, jadi runtuhnya Uni Soviet membuat 15 negara menjadi terpisah atau terpecah. Apa aja sih negara-negaranya? Oke, berikut adalah negara pecahan Uni Soviet. Aliansi Pakta Warsawa ini juga memiliki anggota, antara lain Uni Soviet, Polandia, Rumania, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Albania, dan juga Jerman Timur. Runtuhnya Pakta Warsawa yang berpengaruh besar terhadap runtuhnya USSR. Hah, kok bisa sih? Oke, jadi teman-teman, hal ini disebabkan oleh kebijakan politik yang dibuat oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1987, di mana kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan ideologi negara yang dianut oleh Uni Soviet, yaitu komunisme atau bersifat tertutup. Nah, ini menjadi sebab utama runtuhnya Pakta Warsawa yang berpengaruh besar terhadap runtuhnya USSR. Mikhail Gorbachev knew that if he wanted to make life better in the USSR, a new approach was needed. Under the twin slogans of Glasnost and Perestroika, he set about reshaping Soviet society. Perestroika means restructuring. Gorbachev wanted to loosen the party's grip on the economy so that people would be able to buy and sell goods at a profit with no interference from the state. Through Glasnost, that's openness, he wanted people to feel free to speak their minds, question the past and prepare the way for more honest government. This was Gorbachev's way of handing power back to the people. Glasnost means simply that we, journalists, could write what we wish. And so Glasnost reintroduced feedback from the society to the top. What is really happening there? Because all those KGB agents who were in the society, they were reporting back up only those things that they thought the bosses wanted to hear. Oke teman-teman, setelah menonton video tadi, aku bakal ngejelasin isi dari video yang sudah kalian tonton secara ringkas. Jadi terdapat 3 politik yang dibentuk oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Yang pertama ada Glasnost, kedua Perestroika, dan yang ketiga ada demokratisasi. Nah, yang pertama aku bakalan bahas Glasnost dulu. Diartikan sebagai keterbukaan, Glasnost adalah kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahan Mikhail Gorbachev pada pertengahan tahun 1980. Kebijakan ini meliputi keterbukaan dalam semua bidang di institusi kepemerintahan Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Yang kedua adalah Perestroika. Istilah perestroika dilakukan untuk reformasi politik dan ekonomi yang dimulai pada Juni 1987. Perestroika berarti restrukturisasi, yakni melakukan restrukturisasi ekonomi Soviet. Salah satu kebijakan yang dilakukan di dalam perestroika adalah memisahkan Rusia dari kebijakan Marxisme dan Leninisme di masa lalu. Perestroika bertujuan untuk membuat Uni Soviet pada realitas keterbukaan dan transparansi, dilakukannya supremasi hukum, check and balance, dan pluralisme. Nah, yang terakhir adalah demokratisasi, adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya. Demokratisasi menanamkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan rakyat atau demokratis. Nah, teman-teman, itu adalah 3 politik yang dibentuk oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya Pakta Warsawa berserta runtuhnya Uni Soviet. Mengapa bisa begitu? Dikarenakan politik yang dibentuk oleh Mikhail Gorbachev ini bersifat terbuka, sedangkan Uni Soviet menganut sistem politik yang tertutup atau komunisme. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet yang berdampak besar kepada runtuhnya USSR. Oke teman-teman, aku bakalan bahas lebih dalam lagi kenapa sih politik yang dibentuk oleh Mikhail Gorbachev ini dapat meruntuhkan negara Uni Soviet. Oke, dampak terbesar pada masa Perang Dingin saat dipimpin oleh Mikhail Gorbachev adalah Glasnost, yang dianggap memberikan dampak pada kebebasan masyarakat di Uni Soviet. Akibatnya, media mulai mengekspos masalah-masalah ekonomi serta politik yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintahan komunis.
Dari keterbukaan ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat Uni Soviet pada pemerintahan yang kemudian menimbulkan nasionalisme. Sehingga akhirnya banyak dari daerah Uni Soviet yang memerdekakan dirinya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan terpecahnya 15 negara Uni Soviet. Negara tersebut kita kenal yang merdeka seperti Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina, Tajikistan, Latvia, dan negara di Asia Tengah dan Eropa lainnya. Yang kedua, glasnost berdampak pada lumpuhnya pemerintahan dalam mengendalikan ekonomi. Pajak yang menurun, ekonomi yang bertambah merosot tajam, dan berbagai masalah ekonomi, yakni runtuhnya hubungan pemasok produsen yang hubungan di antara keduanya tidak terbentuk sama sekali. Sehingga menimbulkan runtuhnya rezim Uni Soviet, ditambah lagi dengan runtuhnya Jerman Timur, konflik Yugoslavia, dan lain sebagainya. Glasnost tidak lepas dari kebijakan perestroika dan demokratisasi yang saling berhubungan dan berdampak pada keterbukaan atas lemahnya ekonomi Uni Soviet yang dijalani pemerintah saat ini. Sehingga kebijakan glasnost dan perestroika serta demokratisasi yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev menjadi dampak runtuhnya Uni Soviet. Keterbukaan media Uni Soviet, perizinan individu menjalankan bisnis, ternyata menyebabkan tereksposnya ekonomi di Uni Soviet yang lesu di mata media. Akibatnya muncul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan komunisme pada masa itu. Nah teman-teman, runtuhnya USSR juga berdampak bagi dunia loh, yaitu berakhirnya perang dingin antara blok barat Amerika Serikat dengan blok timur Uni Soviet, dan juga banyak negara-negara pecahan Uni Soviet yang langsung memerdekakan diri menjadi negara yang demokrasi. Oke teman-teman, berakhir sudah materi kita mengenai sejarah runtuhnya Pakta Warsawa yang berpengaruh besar terhadap runtuhnya Uni Soviet. Semoga materi apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, Indonesia bisa. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah suatu negara yang kuat jika fondasinya melemah akan menghancurkan negara itu sendiri, disebabkan oleh pengaruh dari luar serta perkembangan zaman yang mengguncang fondasi pertahanan sebuah negara, dan juga adanya keinginan rakyat untuk bebas. Pesan moral atau hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah runtuhnya Uni Soviet adalah bahwa keinginan untuk bisa bebas tidak dapat dipaksakan dari pihak manapun. Ada kalanya menjadi terbuka adalah jalan untuk mencapai perdamaian, walaupun akan menghancurkan fondasi sebelumnya yang sudah tertanam. Namun, untuk sebuah perdamaian, mengalah dan terbuka adalah kunci untuk menggapainya. Kita meski menjaga kebersamaan, menjaga kesepahaman kita dalam bernegara, menjaga tujuan kita bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama, serta mengimplementasikan ideologi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Alright, thank you guys for watching this video. Jangan lupa untuk terus belajar. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena yang lebih hanya perasaanku kepada Afis. Level.